Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, sikap rendah hati adalah dasar bagi kita untuk hidup di dalam Tuhan. Sikap rendah hati merupakan kualitas atau modal hidup yang mesti kita miliki. Nah, sikap rendah hati membantu kita untuk hidup jujur, tidak berbohong, tidak menipu atau membuat kelaliman, dan selalu mengandalkan Tuhan. Sikap rendah hati akhirnya menjadi dasar bagi kita untuk hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Rasul Paulus dalam surat pertamanya kepada umat di Korintus memberi sebuah gambaran tentang keadaan hidup kita manusia di dunia ini. Ternyata menurut ukuran manusia, terkadang kita dinilai kurang bijak, kurang berpengaruh, kurang terpandang, dan kurang berarti di mata dunia. Namun, kita dipilih oleh Allah untuk disempurnakan oleh Allah. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan tentang sebuah karakteristik yang harus kita miliki. Pengajaran Yesus, bayangkan pengajaran Yesus dimulai dengan kata berbahagia atau makarios dalam bahasa Yunani, yang artinya Allah berkenan akan memuji,
dan memberikan berkat-Nya. Itulah kebahagiaan sejati. Yesus sangat menekankan kehidupan yang berkenan kepada Allah, dan Ia ingin agar hal ini menjadi prioritas utama yang harus dicapai. Kehidupan yang berkenan kepada Allah bukan kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Bukan itu. Melainkan kehidupan yang memberi efek atau pengaruh atau dampak positif bagi orang lain. Mereka yang berkenan kepada Allah adalah mereka yang mengakui ketidaklayakan diri di hadapan Allah, sehingga bergantung sepenuhnya pada rahmat dan anugerah Allah. Mereka yang berkenan kepada Allah adalah mereka yang rindu akan kebenaran dan keadilan ditegakkan dalam setiap dimensi kehidupan. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, dunia saat ini menawarkan begitu banyak hal kepada kita. Kita sebagai manusia yang rapuh dan lemah, terkadang menerima begitu saja apa yang ditawarkan oleh dunia. Manusia terkadang cenderung lebih cepat suka dan menerima sesuatu yang indah dan mewah, megah, mengejar dan melanggengkan kekuasaan serta popularitas diri, lalu lupa untuk bersikap rendah hati. Dengan memperhatikan sesama yang lemah, yang sangat membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kita. Bacaan suci hari ini, khususnya bacaan pertama, mengajak kita untuk tetap bersikap rendah hati dan tidak sombong dalam hidup. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk fokus pada kebahagiaan sejati yang terwujud dalam sikap diri atau mengakui ketidaklayakan diri di hadapan Allah. Menggantungkan diri sepenuhnya pada rahmat dan anugerah Allah, dan bukan bermegah diri atau mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, mari kita hidup dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya pada kasih, rahmat, dan anugerah dari Allah, serta saling memperhatikan satu sama lain yang membutuhkan pertolongan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.